Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Wijie, channel yang membahas seputar produk dan solusi dari Wijie Reye. Ya, di video kali ini kita akan membahas satu produk dari brand Reye, yaitu RG RAP 6260G. Produk ini adalah salah satu varian dari tipe access point outdoor dari brand Reye, ya, yang memiliki perbedaan yang cukup menonjol ya dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ya, kita mungkin teman-teman sudah pernah lihat access point Reye yang bentuknya bulat ya, seperti UFO atau saya sebutnya seperti lollipop gitu ya, kayak permen lollipop. Nah, itu banyak sekali tipe yang bulat. Dari generasi pertama itu ada RG EAP 602, kemudian digantikan dengan RG RAP 6202G dengan spek yang kurang lebih mirip ya, masih Wi-Fi 5. Kemudian ada juga yang bulat juga ya, ada RG RAP 6262G yang sudah Wi-Fi 6. Nah, untuk yang satu ini memang secara tampilan juga berbeda jauh ya, berbeda sendiri. Yang teman-teman yang lain bulat, kalau yang ini kotak ya. Ya, jadi ada kesan seperti antena direksional ya, atau antena sektoral gitu ya. Nah, teman-teman, access point ini sudah Wi-Fi 6 ya, sudah Wi-Fi generasi terbaru ya, Wi-Fi 6, dan memiliki port SFP ya, jadi bisa langsung colok menggunakan fiber ya, fiber optik. Nah, kapan digunakannya? Pada saat access point ini letaknya jauh dari switch ya, dari akses switch-nya. Jadi mungkin yang sebelumnya kalau kita pakai UTP itu maksimal hanya 100 meter gitu ya. Nah, dengan adanya kabel atau port SFP ini memungkinkan penempatan radionya atau penempatan access point ini lebih jauh lagi ya, dan tidak khawatir jika ada perubahan layout atau perpindahan titik access point-nya. Ya, namanya project, biasanya ada revisi dan lain sebagainya, mungkin ada event ya, ada memang perubahan layout secara berkala, dan ini tidak perlu pusing lagi ya. Kabelnya tidak harus kita paskan sejauh 100 meter jika menggunakan UTP ya. Itu salah satu kelebihan dari SFP port ya, atau penggunaan fiber optik pada access point ini. Dan di access point ini secara di box-nya sudah lengkap ya, sudah ada bracketnya, sudah ada baut-bautnya, sampai juga ada klemnya ya, klem cincin ya. Jadi gitu kita menggunakan obeng minus atau obeng plus ya, tinggal direkatkan atau dikaitkan ke tiang ya, seperti itu. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat langsung hasilnya. Jadi saya tes access point ini menggunakan smartphone dengan jarak 150 meter. Seperti apa detailnya? Ayo kita coba simak video yang satu ini. Oke, jadi pengetesannya sudah lama sekali ya, ada di bulan Juli ya, 14 Juli. Kemudian saya tes ini di komplek perumahan ya. Posisinya saya sudah ada atau saya sudah pergi sejauh 150 meter dari titik akses poinnya ya. Nah, ini saya menggunakan Google. Oke, ini juga kelihatan ya, jauh sekali ya. Ini jaraknya 150 meter dari titik akses point. Oke, saya akan coba speed test dulu berapa hasilnya. Nah, ini ya.
sampai dengan 60 Mbps untuk downloadnya. Kemudian berapa ya? Hasilnya sekitar 30 ya. Hampir 30 Mbps untuk uploadnya. Jadi teman-teman, ini saya menggunakan speed test lokal ya. Atau maksudnya kita atau handphone saya speed test ke laptop ya, tidak ke internet langsung. Karena memang tidak ada fasilitas internet yang cukup tinggi, cukup cepat di rumah ya. Oke, ini jarak 150 meter, sinyalnya minus 70 dBm. Oke, sudah Wi-Fi 6, tapi connect ke frekuensi 2,4 GHz ya. Nah, kalau kita menghadap ke sana, dapat minus 68. Kalau saya balik badan, nah langsung sinyalnya naik. Ini juga ada temuan baru ya, sampai dengan minus 88. Jadi ketika handphonenya kita hadapkan ke akses poinnya, itu bagus. Tapi kalau kita berbalik arah, itu jadi jelek. Saya jalan sejauh kurang lebih 10 meteran ya, 10 meteran dari titik awal. Jadi kurang lebih 160 meter. Ya, sinyalnya juga masih oke. Coba kita tes speed lagi. Oke. Sekitar dapat 50 Mbps ya. Nah, ini sudah update. Jadi sekarang saya berjarak 160 meter dari titik akses point. Oke. Kita akan coba jalan ya dari titik sejauh 160 meter sampai dengan titik akses poinnya. Oke. Nah, ini hasilnya, sinyalnya semakin lama semakin bagus. Jadi lumayan jauh ya. Lumayan jauh jangkauannya. Dan ini tidak ada obstacle ya, atau tidak ada halangan. Jadi memang sangat cocok digunakan di jalan umum ya, jalan terbuka ya. Ya, minus 66. Nah, ini dia. Akses poinnya saya letakkan di sini. Oke, dan memang dia menghadap ke arah jalan umum ya, jalan raya ya. Oke, sekarang saya sudah berada di titik akses poinnya ya. Ya. Nah, selanjutnya coba kita tes speed dari jarak dekat ya. Ya, kita bisa dapat 150 Mbps download. Oke. Dan 130 Mbps upload ya. Nah, sekarang kita akan coba tes dari sisi belakang akses poinnya, seperti apa hasilnya. Ya, oke, kita akan coba dari sini, jadi sisi belakangnya ya. Sinyalnya minus 43 dBm. Sekarang kita akan coba speednya. Ya, oke, jadi sinyalnya bagus, tapi secara real speed itu tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 10 Mbps saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang seperti akses point direksional antena ya. Jadi hanya menghadap ke satu arah saja.
Jadi kalau kita di belakangnya, itu kita sinyalnya tidak terlalu bagus ya. Dan data yang lewat juga tidak terlalu besar. Oke, hanya 10 Mbps dan 10 Mbps download dan 10 Mbps upload ya. Oke. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman punya gambaran kualitas atau hasil dari RG RAP 6260G ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video pengetesan selanjutnya. Bye-bye.